saleleng-leleng nang pepadang ada meon tung naso mortido ido hata ni Jehovah Tuhan si asih nang pepadang ada meon tung naso mortido ido hata ni Jehovah Tuhan si asih Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 145 ayat yang ke-9. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana, dari istana gading permainan kecapi menyukakanmu. Gotamir, dohot alu, cendana, do akka ulus musudena, lasturham diwain perhinaluan na penelitian sian akka bagas gading. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau membuat judul renungan kita hari ini, pengantin Kristus. Kenapa saya mau membuat judul kita pengantin Kristus? Karena saya mau menyampaikan seperti firman hari ini juga, hubungan manusia dengan Allah, hubungan orang percaya dengan Tuhan itu Allah, ibarat suami istri, ibarat hubungan pengantin, ibarat hubungan yang luar biasa, itu suami istri yang kita sebut dengan pasangan suami istri atau pasutri. Maka saya buat judulnya pengantin Kristus. Itu kita lihat dari hak dan tanggung jawab. Dan juga termasuk kalau kita menyatakan pengantin Kristus, apa sih yang bisa kita banggakan dan apa sih yang kita lihat dari keluar biasaan jika kita merenungkan firman ini disebut dengan pengantin Kristus. Ya, ini merupakan sebuah keistimewaan yang disampaikan oleh pemazmur. Keistimewaan ini mau menggambarkan hubungan yang sungguh luar biasa. Kalau kita lihat beberapa kitab dan termasuk hubungan orang percaya kepada Tuhan, gambaran-gambaran itu selalu disebut dengan pasangan suami istri atau disebut perempuan atau disebut putri Sion dan putri Yerusalem. Maka ada sebuah dari Natal kita itu kan sering kita nyanyikan putri. Putri dan Allah itu kita sebut Allah pengantin yang datang sebagai bentuk daripada pengantin suami yang kita nantikan. Maka itu juga yang mau dikatakan oleh pemazmur. Sebenarnya pemazmur mau memahami dan menyatakan di dalam hubungan itu
Iman itu seperti ibarat dalam pengantin yang betul-betul merasakan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bersumber dari raja yang akan datang itu. Karena raja yang akan datang itu sebagai suami dan akan mengembalikan hak-hak, mengembalikan kewenangan, mengembalikan termasuk Allah kemegahan bagi orang percaya atau umat Israel. Maka kalau kita lihat segala pakaianmu berbau dan gaharumu dan cendana dari istana gading permainan kecapi menyukaimu. Yang pertama yang mau disampaikan firman ini, saya mau katakan kepada kita lewat firman ini adalah bagaimana kita memahami hubungan secara spiritual, keindahan hubungan kita secara spiritual kepada Tuhan jika kita disebut sebagai pengantin Kristus. Tentu sekali kalau kita disebut pengantin Kristus, yaitu dengan berbau mur dan gaharu dan cendana, tentu kita akan dikelilingi dan keharuman menantikan kedatangan Kristus sebagai pengantin laki-laki. Maka secara spiritual kita melihat di situ Allah bagaimana begitu pentingnya dalam penantian itu. Setiap penantian itu dipersiapkan, penantian itu adalah untuk dengan bau harum-haruman. Yang kedua, jika saya mau melihat di dalam firman ini, peranan dan hubungan kita kepada Tuhan. Tentu sekali peranan dan hubungan itu sangat-sangat luar biasa. Coba kita bayangkan kalau saya sebut tadi adalah sebagai pengantin Kristus. Itu sebagai antara pengantin dan juga. Nah, kalau kita perhatikan di sini, hubungan pengantin laki-laki dan hubungan pengantin perempuan. Kalau kita disebut Allah milik Kristus dan kita hubungan kita dengan Kristus Allah ibarat suami istri, tentu sekali Allah tidak ada jarak, tapi dipersatukan, artinya secara umum dan secara iman bahwa kan peranannya dan hubungannya kepada Tuhan adalah sungguh luar biasa. Yang ketiga yang mau kita lihat di sini adalah sebuah identitas. Ini identitas ini menunjukkan identitas yang sangat berharga. Istri yang tidak memiliki suami, perempuan yang diceraikan, perempuan yang kita sebut adalah tidak ada suaminya. Itu kita lihat di Perjanjian Lama dan di dalam Mazmur bahwa perempuan yang diceraikan dan perempuan yang tidak bersuami, harga dirinya tidak ada. Artinya hubungannya, semua haknya dicabut oleh marganya, dicabut oleh pihak laki-laki. Maka sangat terhina seorang perempuan jika tidak ada memiliki suami. Artinya bukan persoalan tidak bersuami, tidak. Tapi yang kita di sini adalah karena si perempuan itu cerai, maka semuanya ditarik hak dan lain-lainnya. Ya, artinya itu juga yang mau disejukan kepada kita di saat kita jauh dari Tuhan dan hubungan kita jauh dari Tuhan. Artinya ada yang tidak beres dengan Tuhan. Dan sekali Allah hubungan kita rusak secara spiritual dan segala apa yang kita katakan adalah hubungan kita kepada Tuhan, itu sekali akan menentukan masa depan kita. Ya, ini yang mau disampaikan oleh firman ini. Hubungan suami istri tadi adalah sebagai pengantin Kristus. Tentu kita melihat keluar biasaannya. Tuhan mengembalikan hak kita, Tuhan mengembalikan semuanya, dan kita memiliki wewenang, dan terlebih Allah memiliki Tuhan Yesus sebagai kepala, dan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki, dan kita adalah sebagai istri Borusion yang dipanggil, yang dipersatukan, memiliki harga diri di hadapan siapapun, terlebih di hadapan umatnya. Maka Tuhan mau memberikan kita keharuman, karena keharuman itu karena Tuhan mau datang menjadi mempersembahkan, dan termasuk adalah kepada kita bagian hubungan kita kepada Tuhan. Dengan hubungan itu, dengan kedatangan Kristus, saudaraku, kedekatan kita kepada Tuhan begitu dekat, dan secara spiritual hubungan kita kepada Tuhan sungguh menjadi sebuah keindahan. Amin.
Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami. Amin.